Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel TVB. Ya teman-teman, sekarang lagi rame masalah Firda ya. Ya sebenarnya saya sudah ngebahas tentang Firda ini banyak sekali, dan komunitas yang apa sih namanya, MAB ya, kayak MAB atau BAB, pokoknya itulah. Jadi komunitas itu udah saya bahas juga dengan program-programnya teman-teman. Nah kebetulan kali ini ada yang speak up dan meramaikan ya teman-teman. Jadi mungkin karena sudah jengah, walaupun saya udah bahas lama sekali sebenarnya, dan nanti mungkin saya akan bahas lagi dari beberapa mungkin yang menurut saya penting perlu dibahas, dan ini menyangkut bukan cuma yang katanya 9 miliar itu, tapi banyak ya teman-teman. Nah, kebetulan di sini ada, saya ambil berita ya teman-teman biar lebih enak. Ada berita dari Tempo. Nah, Tempo ini kan ada gitulah. Dulu pernah ada hubungan dengan Yusuf Mansur. Sekarang ya saya nggak tahu tuh. Harusnya Tempo yang mengklarifikasi itu ya. Di sini ada berita, Firda Mansur dihujat netizen, ditagih utang komunitas hingga pamer kekayaan. Nah, Firda Mansur dihujat netizen setelah ditagih utang oleh anggota komunitas bisnis milenial anti bokeh. Sebenarnya ini mirip gitu ya, BMAB, bisnis milenial anti bokeh. Ya gitulah. Yang telah hiatus selama 2 tahun, hiatus. Ya libur mungkin ya. Bisnis kok hiatus. Tempo Jakarta, influencer Firda Mansur ramai mendapat hujatan netizen di media sosial. Putri pendakwah kenamaan Yusuf Mansur itu menjadi sasaran kritik netizen setelah seorang pengunggah mengunggah surat terbuka yang menagih utang Firda pada Ahad 16 Februari 2025. Surat terbuka untuk saudari Firda Mansur atau Firda Salama Aulia, tolong dibayar utangnya Kak, maaf saya viralkan karena kamu diingatkan soal personal kagak digubris. Mungkin maksudnya kayak di inbox gitu, atau mungkin ya japri gitu ya, semacam seperti itu. Tulis akun tersebut dalam utasnya per Kamis 20 Februari. Cuitan tersebut telah dilihat lebih dari 16 juta kali. Wah, buset, banyak kali ya teman-teman ya. Masya Allah bisa ditonton segitu banyak ya. Komunitas bisnis yang dibentuk Firda Mansur dituding tak lagi berjalan. Dalam utas yang sama, netizen tersebut menjelaskan bahwa komunitas bisnis bernama Milenial Anti Bokeh MAB yang dibentuk pada 2020 mewajibkan anggotanya membayar biaya pendaftaran 100.000. Namun sejak 2 tahun terakhir komunitas itu mendadak tidak aktif dan para anggota tidak mendapat kepastian. Jadi setiap anggota ya diminta ya. Konteks hutang sama komunitas berbayar yang pernah dia buat. Berbayar 100.000 per orang, total member 90 kurleb. Hiatus hampir 2 tahun, member ditinggalkan tanpa kejelasan, tulisnya. Jika jumlah anggota komunitas mencapai 90.000 orang, maka dana yang terkumpul diperkirakan mencapai 9 miliar. Ya besar ya teman-teman ya, untuk orang mungkin muda ya gitu ya. MAB awalnya bergerak di bidang jual beli. Para anggotanya dijanjikan dapat menjual produk yang disediakan oleh Firda dengan modal kecil. Namun sejak 2023 aktivitas komunitas itu terhenti tanpa penjelasan. Tanggapan layar yang dibagikan juga menunjukkan keluhan dari para anggotanya yang merasa tertipu. Berapa dari mereka mengaku telah berusaha menghubungi Firda maupun admin komunitas, tetapi tidak mendapatkan jawaban yang jelas. Akun tersebut turut membagikan sejumlah bukti dan tanggapan layar ke seluruh keluhan para anggota komunitas. Sejumlah anggota mengaku menyesal telah menyisihkan uang mereka untuk bergabung, karena komunitas ini akhirnya terbengkalai tanpa informasi lebih lanjut. Selama itu masih cari-cari kejelasan gimana, tapi
ternyata emang nggak ada. Gua ambil sikap mau sampai kapan dia begitu. Oke. Tulisnya menambahkan surat terbuka itu telah tersebar di media sosial hingga saat Wida belum memberikan hingga saat mungkin ini diberitain ini Wida belum memberikan tanggapan resmi. Akun Instagramnya pun terlihat membatasi kolom komentar. Nah, teman-teman, jadi sebenarnya mungkin gini ya, sebelum saya lanjut ya, mungkin pihak yang memviralkan atau yang speak up ini sebenarnya bukan memviralkan ya. Speak up itu kan ya wajar-wajar saja, bukan memviralkan. Jadi dia bertanya kepada Wida Mansur, Japri atau inbox atau apa message ya, direct message itu nggak ditanggapi atau nggak dijawab sama Wida, terus kemudian dia meluangkan waktunya gitu untuk menulis surat terbuka. Itu bukan memviralkan sebenarnya, karena biar dibaca sama orang lain, biar nyampe ke Wida tujuannya, mungkin seperti itu. Itu sudah bagus ya teman-teman sebenarnya, karena ya sekarang media sudah terbuka untuk umum, sudah ada media sosial, jadi hal seperti itu sebenarnya hal yang paling bagus menurut saya. Sementara Widanya sendiri mungkin di inbox jalan-jalan mulu, uangnya dari mana kita nggak tahu, apa aja mungkin uang dari sana, atau mungkin uang dari bapaknya, terus bapaknya mungkin dapat dari warung steak yang bisa dicurigai itu dapat uang dari sedekah, terus dapat uang dari para investor. Itu kecurigaan teman-teman yang investasi di sana. Bisa tanya ke teman-teman yang berinvestasi misalkan yang di batubara, itu pasti mencurigai ada, dalam tanda kutip ya, ada uang yang masuk ke sana. Itu kecurigaan teman-teman ya. Nah, kita lihat ya, pelesiran ke luar negeri dan pamer kekayaan. Di tengah gelombang hujatan dan tuntutan pengembalian uang, Wida Mansur justru tetap aktif membagikan kegiatan sosial di Instagram Story. Alih-alih memberikan klarifikasi, ia membagikan momen saat berkunjung ke pesantren Darul Mansur cabang Indramayu. Alhamdulillah, nengok pesantren Darul Mansur cabang Indramayu, mohon doa persiapan tahun ajaran baru pesantren terjangkau dan nyaman buat semua kalangan. Tulisnya pada 17 Februari 2025. Melalui unggahan tersebut, ia memperlihatkan bangunan baru yang diklaim sebagai ruang serbaguna serta kamar asrama santri yang lebih baik dibanding cabang pesantren di Tangerang. Sebelumnya di unggahan lainnya, Wida juga terlihat liburan ke luar negeri, foto-foto di Instagram memperlihatkan dirinya berlibur ke China dan Jerman hingga menggunakan tas bermerek dengan harga jutaan rupiah. Kalau cuma sejuta ya nggak mahal sih, kalau di luar negeri itu ya teman-teman. Tapi mungkin harganya bisa jadi puluhan juta ya. Unggahan-unggahan Wida di media sosial semakin memancing kemarahan netizen. Banyak yang mempertanyakan bagaimana Wida bisa terus berpergian dan menunjukkan kemewahan, sementara ribuan anggota komunitas masih menunggu kejelasan soal uang mereka. Nah gitu ya teman-teman, itu berita awal yang diviralkan ya. Nanti kita bahas berita selanjutnya. Tapi gini ya teman-teman, kalau kita melihat perilaku Wida Mansur ini, ya nggak beda jauh dengan perilaku apanya. Karena kalau kita melihat kasus kripto ya, token kripto itu yang pernah saya bahas, dan tentu ini saya bicara dengan yang tanda kutip yang merasa jadi korban, gitu ya. Yaitu bicara tentang bagaimana investasi di sana, walaupun dalam tanda kutip ya, sebenarnya tidak ada undang-undang. Ini saya kasih tahu ya, tidak ada undang-undang yang memberikan kepastian hukum terhadap korban investasi, atau misalkan korban investasi tidak boleh menuntut, tidak ada. Artinya apa? Korban investasi kripto itu dalam kategori korban ya, yang merasa dirugikan, apalagi dengan proses investasi yang menurut saya kayak mengada-ngada gitu, atau misalkan yang mungkin dibuat ya semacam sengaja merugikan. Menurut saya teman-teman ini boleh menuntut gitu ya. Ini di luar MAB ya teman-teman. Apalagi kalau MAB. Sementara saya katakan kalau misalkan memang benar anggotanya 90.000 dan memang daftar 100.000, ya bisa jadi pendapatannya seperti itu teman-teman. Nah nanti klarifikasinya Wida itu seperti apa ya saya belum bisa bacakan sekarang.
nanti di video selanjutnya karena mungkin ini video yang terlalu panjang. Intinya adalah perilaku Wildan Mansur ini ya dia tuh nggak peduli gitu ya, kayak persis kayak si Ucup itu, mau orang berteriak apa, mau bagaimana, orang ini nggak peduli. Kalau misalkan dia mau menyelesaikan, ya mudah saja menyelesaikan itu. Dia bisa apa ya, memberikan arahan kepada anggota membernya, bagaimana komunitas itu dibangun sampai batas waktu sekian. Memang kalau misalkan tujuannya untuk menyelesaikan masalah ini, dan saya bisa pastikan Wildan Mansur ini nggak mau mengembalikan uangnya. Kenapa? Contohnya si Ucup ya. Dia kan selalu bilang, ya kalau punya masalah ya datang ke sini, nanti saya ganti uangnya. Itu uang investasi teman-teman. Dengan mudahnya dibilang, gampang nanti saya ganti uangnya gitu ya. Padahal 10 tahun yang lalu itu dia dijanjikan, bukan 10 tahun yang lalu, udah lewat ya teman-teman. Jadi 12 tahun yang lalu atau 13 tahun yang lalu Yusuf Mansur itu menjanjikan investasi patungan usaha misalkan ya teman-teman. Itu ketika sekarang ditagihnya datang ke sini aja, nanti saya gantikan, dengan mudahnya seperti itu. Padahal seharusnya kan ya namanya dia punya saham di sana, ya perlihatkanlah buku-buku laporan keuangannya dan diperlihatkan kalau misalkan rugi bisa dijelaskan. Tapi Yusuf Mansur tidak akan pernah melakukan itu gitu ya. Terus kalau misalkan ditagih ke rumahnya, Yusuf Mansur pun nggak akan membayar gitu. Itu udah perilakunya. Jadi kalau misalkan Wildan Mansur bilang nanti akan menyelesaikan dengan cara membayar, enggak akan gitu, cuma omong-omong aja, paling cuma 1-2 orang yang nanti di video ini saya bayar gitu. Terus kemudian nanti si orang ini suruh klarifikasi gitu. Kalau nggak mau klarifikasi mungkin ada efek ya, kedepannya ada efek hukum apa gitu. Setelah itu ya seperti itulah. Nah itu perilaku Wildan Mansur itu nggak jauh beda dari perilaku bapaknya. Saya kasih contoh seperti ini teman. Kalau teman-teman lihat Wildan Mansur kayak orang yang ramah gitu ya, kayak orang yang baik kayak gitu. Saya dapat informasi ini ada ya teman-teman, ini saya dapat informasi dan ini videonya ada itu ya teman-teman. Dan saya rekam itu dengan valid dan saya konfirmasi orang ini, dan orang ini siap bertanggung jawab bahwasanya ketika orang ini saya kasih tahu ya, orang ini misalkan disuruh memperbaiki sesuatu yang berkaitan dengan Wildan, itu barang-barang Wildan atau apa, dia datang ke sana misalkan orang ini setelah selesai Wildan Mansur itu buru-buru melakukan terima kasih gitu, ngomong aja enggak gitu ya. Jadi ditanya pun kadang nggak mau dijawab gitu, dan orang ini mengatakan bahwasanya ya dia itu sangat sombong gitu ya. Jadi teman-teman berhati-hatilah, karena kalau Anda mengagumi seseorang dan apa ya berlebihan, mungkin bisa jadi orang ini itu nggak seperti yang Anda pikirkan gitu. Bisa jadi orang ini emang sombong, atau bisa jadi ini orang ini ramah sekali atau baik sekali gitu ya teman-teman. Tidak sesuai dengan apa yang dicitrakan di media sosial. Tapi kalau untuk Wildan, ini saya punya saksinya, Wildan ini sombong sekali gitu teman-teman. Teman-teman, sampai sini, nanti lanjut video berikutnya karena durasinya terlalu panjang. Jangan lupa like, share, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.